Akhirnya gue punya glass hair setelah bertahun-tahun berkelahi dengan rambut-rambut janda pirang yang kering, bercabang, kusut, dan ngembang. Mau tahu gimana caranya mendapatkan glass hair kayak gini? Ambil kertas 10 pen, catat. Pertama, kalau lo mau gelapin warna rambut lo, silahkan gelapin pakai warna coklat tua, bukan hitam, karena nanti susah lagi untuk masukin warna. Kedua, rajin pakai hair mask atau mask rambut seenggaknya seminggu 2-3 kali. Lo jangan bilang gak ada waktu, karena ini cuma butuh waktu 15-20 menit doang. Ini masker rambutnya Lepon Hair bener-bener bisa bikin rambut gue tuh jadi lembut banget, gampang diatur. Karena kalau rambut gue tuh ngembang kayak ibu-ibu pejabat. Make sure lo olesinnya rata ke seluruh batang rambut dan bukan ke akar, karena kalau akar rambut nih itu beda lagi penanganannya. Tapi apakah masker rambut bisa bikin rambut gak rontok? Sebenarnya bukan karena rontoknya, karena kalau rontok kan dari akar kan. Kalau lo pakai masker rambut, dia ini bisa juga ngebantu buat nguatin batang-batang rambut lo, jadi gak gampang patah. Setelah nunggu 20 menit, dibilas dulu, gak usah pakai sampo, baru langsung keringin. Ini adalah rambut gue sebelum di styling, jadi sekarang gue mau nyatok dulu. Lihat bedanya? Ini kenapa kalian harus belajar pakai blush, contour, dan highlighter. Ini tutorial untuk yang round face ya. Placement contour pas di atas tulang pipi atau pas di atas garis telinga. Aku pakein dikit di jidat dan di samping mata supaya lebih lifted. Dan ini yang paling penting di jawline. Jangan lupa di hidung juga. Nah, untuk blendnya aku pakai brush yang miring dan fluffy. Ini penting, kalian cari produk yang pigmented tapi masih mudah ngeblendnya supaya nggak ngeblok. Nyatu ke complexion dan nggak ngegeser complexion di bawahnya ya. Cari yang teksturnya creamy. Nah, untuk hidung aku pakai puff gini. Dan lanjut ke blush, bukan ditarik gini, tapi vertikal. Ini untuk kasih efek muka lebih sempit dan lebih tirus. Kalau udah di blend, blendnya vertikal ke bawah ya. Tuh kan bisa lihat ngasih efek muka jadi lebih panjang dan tirus kan. Terakhir highlighter ini dipakein ke bagian tulang yang paling menonjol, pipi, hidung, tip of the nose, dan dagu. Terus aku blend pakai jari, and then gak sesusah itu kan, gampang aja kok asal kalian pilih produk yang benar. Ini yang aku pakai dari Vocalour, cream contour, blush, dan highlighter. Dan ini shades yang aku pakai. Ternyata aku baru ngeh kalau selama ini cuma fokus ke skin barrier doang. Hai beauties, tau gak sih selama ini aku udah rajin banget pakai skincare berlapis-lapis, rutin juga perawatan ke klinik, tapi masalah kulit balik lagi. Frustasi deh. Nah ini tuh karena aku cuma fokus ke skin barrier doang. Ibaratnya kita tuh cuma benerin tembok kastil tapi lupa ngurusin prajuritnya. Nah, si prajurit ini tuh namanya skin microbiome. Skin microbiome itu komunitas bakteri baik yang ada di kulit kita. Nah, sekarang tren skincare dunia tuh udah mulai fokus ke skin microbiome ini. Dan guess what? Ada lokal brand yang udah aware nih, namanya Confian. Confian ini punya kandungan prebiotik 5% plus sebagai main ingredientnya untuk nyimbangin skin microbiome dan memperbaiki skin barrier kita. Sejak aku pakai produk-produknya Confian ini, kulitku jadi lebih tangguh dan jarang lagi bermasalah. Ingat ya, kulit tangguh itu cantik, so mulai perhatiin skin microbiome kita, jangan fokus ke skin barrier aja. Siapa nih yang di sini kalau pakai lip tint masih kayak gini? Mending stop deh. Ikutin cara ini biar lip tintnya tuh tetap stain. Ini perbandingan dari awal yang kayak gini bisa jadi kayak gitu. Yang pertama kalian harus pastiin bibir kalian tuh bersih dan pilih lip tint yang long lasting. Jangan lupa kalian sisihin produk di ujung aplikatornya. Terus tinggal aplikasiin dari tengah ke samping-sampingnya. Biar hasilnya tuh nggak ngeblok. Untuk pinggirannya aku olesin tuh kayak ngambang gitu. Kalau udah tinggal tunggu ngeset aja, jangan dikatup-katupin. Kalau udah ngeset kayak gini baru deh di blend biar nggak ngeblok hasil. Ini warnanya tuh jadi merata banget, tapi dia tetap transfer proof dan juga smudge proof. Terus ini aku coba juga buat minum. Terus aku usrek-usrekin kayak gini. Dan lihat dong, dia tuh tetap stain. Pakai cara tadi tuh bisa bikin lip tint kita tuh tahan seharian. Apalagi lip tintnya Dazzle Me ini udah ada moist ingredients yang nggak bikin bibir kita tuh kering. Pakai lip tint berasa pakai lip tato, kalian harus cobain. Buat yang pengen upgrade hair dryer, kalian bisa consider yang satu ini. Rekomendasi hair dryer lagi. Ini menurutku salah satu yang tercanggih dan worth it untuk harganya. Dia udah free magnetic nozzle kayak gini, dan dia cukup fleksibel, bisa diatur sesuai kebutuhan kalian. Nah, yang canggihnya dia tuh ada mode otomatis di pengaturan suhunya. Jadi anginnya bisa berubah dari panas ke dingin secara otomatis gitu. Dan dia klaimnya sendiri ini tuh nggak bakal ngerusak rambut. Dan yang bikin aku impress adalah di kecepatan anginnya. Kalau dibandingin sama hair dryer lain, ini memang anginnya cepet banget. Dan buat rambut aku yang panjang ini cuma butuh waktu sekitar 5 menit. Nah, meskipun memang tadi anginnya tuh bombay banget ya, dia tuh klaimnya ada teknologi ion negatifnya, jadi hasilnya tuh bakal lebih kelihatan smooth dan kelihatan lebih shiny gitu. Dan memang setelah aku cobain sendiri, ini tuh hasilnya nggak bikin rambut jadi kelihatan lebih megar gitu, malahan lebih gampang keatur. Dan dari desainnya sendiri yang bolong di tengah ini tuh desainnya bikin rambut kalian tuh nggak nyangkut ke hair dryernya. Menurutku ini salah satu yang canggih dan worth it untuk harganya.
Ini dari Gabor, kalian boleh banget consider kalau pengen upgrade hair dryer baru. Pokoknya kalau lupa pakai produk ini bikin makeup tuh jadi kelihatan flat. Ini tuh aku udah siap mau pergi, tapi pas aku cek makeup aku kok kayak ada yang kurang. Pas aku ingat-ingat ternyata aku belum pakai bronzer. Ini aku mau pakai bronzer dulu, mau pakai punyanya Azarin, namanya Get Sunkiss Bronzer. Dia ini pemenang award best contour, kayak gini warnanya, super halus banget. Tuh, biasanya aku pakai sedikit aja, di apply di bawah blush on. Ini yang belum pakai bronzer, ini yang udah pakai bronzer, lebih kelihatan berdimensi kan wajahnya. Dan karena teksturnya yang halus, jadi dia tuh gampang diatur intensitasnya. Ngeblendnya effortless banget ya. Ada kandungan vitamin E-nya lagi. Sebenarnya bronzernya Azarin ini hidden gem aku. Ini sekarang muka aku tuh udah lebih berdimensi. Sepenting itu kan pakai bronzer, tapi kenapa aku bisa lupa? Pokoknya kalau kalian lagi cari bronzer lokal brand dan pastinya harganya masih affordable, aku sangat rekomendasiin bronzernya Azarin ini buat kalian cobain. Kulit kamu kayak gini, sini aku punya rekomendasi serum yang nampol atasi jerawat dan bekasnya. Ini tuh serum, tapi cara pakainya cukup apply di tempat jerawatnya aja. Punya dual action, mampu meredakan dan memudarkan jerawat. Ingredientsnya juga aman untuk bumil dan kulit sensitif. Karena lebih gentle, pakai succinic acid. Dan harganya dong terjangkau banget, cuma 20 ribuan. Gila sih, Azarin sedekah banget. BTW, ini acne spot serum dari Azarin ya. Buruan cek produknya di keranjang kuning aku sekarang. Parah sih, foundation ini bisa nutup bekas jerawat padahal cuma 1 kali swipe. Jadi ini tuh Flawless Matte Liquid Foundation dari Vocalour yang lagi collab sama Sanrio karakter. Kalian harus lihat ini packagingnya lucu banget kan. Tapi walaupun foundation ini tuh high coverage, tetap berasa ringan banget. Terus gak bikin keki atau oksidasi. Buat finishnya tuh natural matte. Jadi bagus banget nih buat kalian yang suka minyakan pas siang hari. Selain itu dia juga long lasting dan oil control. Oh ya, selain foundation, Vocalour juga lagi collab nih sama Sanrio Characters buat produk makeup lainnya. Kalian wajib koleksi sih, karena harganya tuh affordable banget. Cus, cobain sekarang juga. Kalian pernah gak sih beli cushion yang kata orang-orang tuh bagus, tapi pas kalian pakai malah oksidasi, patchy, cakey, dan juga bahkan peeling? Well, aku sendiri juga pernah yang ngalamin itu dan itu annoying banget. Well, biasanya itu terjadi karena cara pakainya itu salah, guys. Bukan karena cushionnya. Jadi mau kalian pakai makeup semahal apapun ya, sebagus apapun kata orang-orang, ya kalau kalian cara pakai salah ya salah. Jadinya nggak bagus. So, ini dia makeup tips untuk kalian yang masih bingung gimana sih cara pakai cushion yang benar yang biar hasilnya tuh flawless. Untuk kalian yang kulitnya itu dry skin, aku saranin sebelum makeup itu skin prep, dan yang pertama itu bisa pakai toner, karena bisa juga muka kalian kering patchy gitu karena kulit kalian itu nggak di prep dengan baik. Step kedua, moisturizer. Moisturizer itu bisa kalian pakai di kulit yang oily maupun kering, karena menurut aku sih pelembab tetap harus dipakai ya sebelum makeup, mau kalian kulitnya kering, oily, atau kombinasi. Untuk step ketiga, kalian bisa lanjut aja langsung pakai sunscreen. Make sure sunscreennya itu yang ringan, jangan sampai yang lengket atau susah banget diratain, karena itu ngaruh juga buat hasil makeup kalian. Nah, step yang keempat ini cukup penting buat kalian yang punya oily skin. Aku saranin untuk pakai pore primer yang bisa kayak nge-blurring dan juga bisa ngekontrol minyak. Tapi untuk yang dry skin sampai sini aja udah cukup. Kalau kulit kalian udah lembab kayak gini, artinya udah siap untuk di makeup. Make sure skincare-nya itu udah ngeresep, baru kalian boleh lanjut ke cushion. Untuk daily makeup biasanya aku pakai cushion, dan untuk cushion yang aku pakai sekarang ini dari Insta Perfect. Ini yang namanya Skin Cover Air Cushion. Untuk shade yang aku pakai itu yang fair pink. Jadi cara pakai cushion yang bener itu kalian taruh tengah, catnya jangan depan gini doang, harus di tengah. Baru kalian tap di sini biar hasilnya itu lebih minim dan juga ambilnya nggak kebanyakan. Baru setelah itu kalian langsung aja apply ke kulit kalian. Jangan digeser tapi di tap aja. Nah, ini nih yang masih suka salah. Orang itu nggak perhatiin di bagian lipatan hidung di bagian sini. Caranya kalian tarik dan kalian giniin. Baru kalian tap lagi. Aku suka banget guys sama cushion ini karena dia itu puffnya nggak nyerap produk dan juga dia awet banget sih. Ini setelah pakai cushion dan ini yang sebelum pakai cushion. Aku suka banget sama cushion ini karena dia itu satu tap aja udah bisa pakai untuk setengah muka atau bahkan untuk semuka. Dan untuk kalian yang punya smile lines, kalian boleh kayak gini nih. Kalau udah, setelah itu boleh langsung aja di set pakai powder. Cara apply powdernya di tap-tap, jangan digeser. Kalau udah pakai powder, aku saranin untuk ngeset dulu. Untuk kalian yang kulitnya oily, bisa banget setelah di setting spray, langsung aja lanjut, tambahin lagi loose powder di bagian-bagian yang paling gampang berminyak. Jangan semuka ya, paling gampang berminyak aja. Kalau udah kayak gini, baru kalian boleh lanjut ke bagian mata dan juga blush. Dan ini dia hasilnya pakai trik yang aku tadi. Makeupnya auto flawless, gak nge-crack, gak patchy, dan juga gak oksidasi. So, buat kalian yang belum cobain, buruan cobain sekarang juga. Kalian bisa save video ini dan buktiin. Jadi semoga video ini ngebantu ya. Bye!
stretch mark aku before and after. Aku pakai stretch mark oilnya dari Zara, pakai 2 kali sehari aja, pagi sama malam sebelum tidur. Walaupun ini bentuknya oil, tapi ini beneran gak lengket sama sekali. Wanginya pun wangi banget. Karena stretch mark aku tuh warnanya udah putih dan gak bisa instan buat nyamarin stretch mark itu. Dan aku pakai stretch mark oilnya dari Zara. Ya udah aku pakai hampir 1 bulan. Nah hasilnya udah lumayan banget, jadi langsung check out aja di Keranjang Kuning.